Belasan bangunan semi permanen yang dijadikan tempat usaha di Cakung, Jakarta Timur ludes terbakar. Sementara pengendara motor di Mandailing, Natal, Sumatera Utara nyaris terbawa arus banjir. Berita ini kami rangkum dalam Prime Highlight. Kobaran api menghanguskan belasan bangunan semi permanen yang dijadikan tempat usaha warga di Pusat Industri Kecil Cakung, Jakarta Timur. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar dan menyambar bangunan sekitar. Warga dibantu petugas pemadam kebakaran memadamkan api dengan mengerahkan mobil pemadam ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Seorang pengendara motor di Mandailing, Natal, Sumatera Utara nyaris terbawa arus banjir saat melintas di Jalan Lintas Sumatera Pantai Barat Mandailing. Oleh warga sekitar, korban dievakuasi dari parit sedalam 1 meter. Banjir yang menerjang Mandailing, Natal, Sumatera Utara telah terjadi selama 1 pekan dan meluas ke sejumlah wilayah. Penumpang mulai memadati Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta sejak pagi tadi. Antrean dimulai dari pemeriksaan kesehatan hingga counter check-in. Antrean juga terjadi untuk penumpang yang menggunakan mesin self-check-in. Pihak Bandara Suta memprediksi hari ini merupakan puncak arus libur Natal dan Tahun Baru dengan mayoritas penumpang menuju Bali, Makassar, Yogyakarta, dan Surabaya. Yahya Khalil Stakuf terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama selama 5 tahun ke depan. Mantan juru bicara Gus Dur itu mengalahkan petahana Said Agil Sirot. Yahya Khalil Stakuf terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2021-2026. Yahya terpilih berdasarkan hasil pemilihan langsung atau voting dari para peserta Muktamar ke-34 NU yang digelar di Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Pria yang akrab dipanggil Gus Yahya ini memperoleh 337 suara. Sedangkan pesaingnya Said Agil Sirot meraih 210 suara. Adapun 1 suara dianggap batal. Sebagai Ketua Umum terpilih, Gus Yahya mengajak semua pihak menyerukan masa depan yang lebih baik bagi NU dan Indonesia dengan menghidupkan kejayaan Gus Dur. Gus Dur melakukan semua yang beliau lakukan sendirian. Dan tidak mungkin ada seseorang yang mampu menggantikan beliau setelah tiada. Nah, tetapi kita semua masyarakat Nahdlatul Ulama jelas-jelas masih membutuhkan fungsi Gus Dur, membutuhkan peran Gus Dur, membutuhkan kehadiran Gus Dur. Maka kita harus berusaha untuk membangun strategi supaya Nahdlatul Ulama sebagai organisasi bisa hadir laksana Gus Dur. Sehingga masyarakat ketika merasakan apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, layanan yang diberikan oleh Nahdlatul Ulama, masyarakat bisa merasakan kembali seolah-olah Gus Dur hadir lagi. Gus Yahya lahir di Rembang 16 Februari 1966 dan menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Ia pernah menjabat sebagai Khatib Aam PBNU dan menjadi anggota Watimpres pada tahun 2018. Penabrak 2 sejoli di Nagrek, Kabupaten Bandung diduga perwira TNI. Polisi mendalami kasus tersebut dengan melibatkan polisi militer. Pelaku tabrak lari pasangan sejoli Handi Saputra dan Salsabila di Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat telah diketahui polisi. Salah satu pelaku diduga merupakan perwira TNI Angkatan Darat. Karena adanya dugaan keterlibatan anggota TNI, polisi melimpahkan kasus tabrak lari 2 sejoli ini ke Pomdam Siliwangi.
Meski demikian, polisi tetap akan membantu proses penyelidikan yang dilakukan oleh polisi militer. Hasil koordinasi, kami menyepakati bahwa perkara ini nantinya akan dilimpahkan kepada Pomdam untuk selanjutnya melakukan penyelidikan hingga menemukan apakah pelaku tersebut adalah bagian dari Pomdam. Sebelumnya, Handi dan Salsabila dinyatakan hilang selama 10 hari. Jenazah keduanya ditemukan di tempat terpisah yang berjarak 5 km di Sungai Serayu antara Cilacap dan Banyumas, Jawa Tengah. Kasus kecelakaan pasangan sejoli di Nagrek merupakan upaya penghilangan korban. Mulai dari pengambilan korban hingga pembuangan membuat geram masyarakat. Video amatir berdurasi sekitar 6 detik ini menjadi salah satu bukti yang menyingkap kasus kecelakaan pasangan sejoli Handi Saputra dan Salsabila yang sepeda motornya ditabrak pelaku di Nagrek, Jawa Barat. Alih-alih membantu membawa korban ke rumah sakit, minibus hitam pelaku justru tancap gas ke arah Limbangan, Garut. Duduk. Terus kedengaran suara kencang, kelihatan alirannya cuma motor doang. Pas keluar sudah ada di dalam kendaraan korban. Oh, di bawah. Kalau yang nyupirnya nggak ngeliat, kelihatan yang keluar 4 orang. Jadi di bawah mobil aja langsung. Ke arah mana? Di bawahnya ke arah Garutin. Setelah dinyatakan hilang selama 10 hari, jenazah Handi Saputra dan Salsabila ditemukan terpisah sekitar 5 km di Sungai Serayu, Cilacap, dan Banyumas, Jawa Tengah. Hasil autopsi tim dokter kepolisian menyebutkan penyebab kematian Handi Saputra karena saluran pernapasan dan paru-paru kemasukan air dan pasir. Sedangkan korban perempuan bernama Salsabila diketahui tewas di tempat kejadian kecelakaan dengan indikasi adanya luka-luka di bagian kepala dan leher. Hasil otopsi ini menyingkap bahwa kedua korban sama sekali tidak mendapat tindakan pengobatan, terutama korban Handi Saputra yang dibuang ke sungai masih dalam keadaan hidup. Kalau yang pria atau yang laki-laki, waktu kita periksa dengan lengkap luar dan dalam, kita temukan tanda-tanda pasir atau air sungai di saluran nafas sampai paru-paru. Jadi itu membuktikan waktu dia dibuang, dia masih dalam keadaan hidup atau mungkin memang tidak sadar waktu itu. Tim gabungan kepolisian Polda Jawa Barat dan Jawa Tengah bergerak cepat. Setelah mengumpulkan berbagai bukti, polisi berhasil mengantongi identitas pelaku dan melaksanakan pengejaran. Kita masih melakukan penyelidikan, ya, masih melakukan penyelidikan secara intensif, ya, mudah-mudahan dengan koordinasi dari berbagai pihak kita bisa menemukan, ya, mohon waktunya, karena ini menyangkut masalah pengungkapan kasus, ya, jadi mohon waktunya. Ciri-ciri sudah kita intinya kita masih melakukan penyelidikan, ya. Jenazah kedua korban kini telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah Handi Saputra dimakamkan di Desa Cijolang, Kabupaten Garut, Minggu dini hari lalu. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman Handi. Pihak keluarga sangat terpukul atas peristiwa yang menimpa Handi. Timnas Garuda akan habis-habisan melawan tim Singapura pada laga Sabtu besok. Ainus Prime kembali saat lagi.